Selamat datang di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Pajajaran. Saya Ahmad Yamin, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan statistik inferensial. Kita tahu bahwa statistik ini dibagi dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik inferensial atau statistik induktif. Yang dimaksud dengan statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk mengeneralisasikan data sampel terhadap populasi. Statistik inferensial itu ada dua macam. Yang pertama adalah statistik parametrik dan yang kedua adalah statistik non-parametrik. Untuk menetapkan apakah kita mau menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, apakah data yang kita kumpulkan berdistribusi normal atau tidak? Yang kedua, apakah teknik sampling yang kita gunakan pada saat proses penarikan sampel menggunakan teknik random? Yang ketiga, apakah varians data pada kelompok penelitian sama? Dan yang keempat, bila skala pengukurannya interval atau rasio, maka kita harus menggunakan statistik parametrik bila dipenuhi. Bila tidak dipenuhi faktor tersebut, maka kita menggunakan statistik non-parametrik. Statistik inferensial itu ada dua macam, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, ada statistik parametrik dan yang kedua adalah statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah ilmu statistik yang digunakan untuk data-data yang memiliki sebaran normal dan skala ukurnya interval atau rasio. Sedangkan statistik non-parametrik sebaiknya digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal atau skala ukurnya nominal atau ordinal. Bagaimana hubungan antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial? Statistik deskriptif merupakan statistik yang hanya menjelaskan data, kemudian menyajikan data tanpa membuat generalisasi. Dan statistik deskriptif merupakan langkah awal untuk melakukan statistik inferensial. Berikutnya, berkaitan dengan uji hipotesis. Statistik inferensial selalu didahului oleh hipotesis yang harus dibuktikan melalui proses penelitian dan analisis data. Uji hipotesis berguna untuk proses pengambilan keputusan tentang hipotesis yang diusulkan. Apakah hipotesis berupa perbedaan, apakah berupa hubungan, atau pengaruh. Prinsip uji hipotesis adalah melakukan perbandingan antara nilai sampel dengan nilai populasi. Peluang untuk diterima atau ditolaknya hipotesis tergantung besarnya perbedaan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis. Kesimpulan hasil pengujian adalah menolak hipotesis atau gagal menolak hipotesis. Hipotesis artinya pernyataan sementara. Terdapat dua jenis hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol dan yang kedua adalah hipotesis alternatif. Hipotesis nol merupakan pernyataan netral yang akan diuji berupa pernyataan tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, atau tidak ada pengaruh antara dua variabel. Contoh, tidak ada hubungan merokok pada ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Hipotesis alternatif merupakan pernyataan kebalikan dari hipotesis nol, berupa ada hubungan, ada perbedaan, atau ada pengaruh antara dua variabel. Terdapat dua bentuk uji hipotesis, yaitu hipotesis satu sisi, atau kita kenal dengan one tail, dan hipotesis dua sisi, atau kita kenal dengan two tail. Hipotesis satu sisi merupakan hipotesis yang berisi pernyataan yang mengatakan bahwa hal yang satu lebih tinggi dari hal yang lain. Contoh, berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merokok lebih rendah dibandingkan dengan berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil yang bukan perokok. Hipotesis dua sisi atau two tail adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan tanpa melihat lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh, terdapat perbedaan berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil perokok dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak merokok. Berikutnya, terdapat kesalahan dalam proses pengambilan keputusan terhadap hipotesis yang diusulkan. Pertama adalah kesalahan tipe 1, yaitu kesalahan menolak H0, padahal H0 itu benar. Kedua, kesalahan tipe 2, yaitu kesalahan tidak menolak H0, padahal H0 salah. Selanjutnya adalah menentukan tingkat kemaknaan atau level of significance yang menunjukkan besarnya peluang salah dalam menolak hipotesis 0. Biasanya, nilai signifikan yang dipakai atau alfa adalah 1%, 5%, atau 10%. Berikutnya adalah pemilihan uji statistik, apakah statistik parametrik atau non-parametrik, seperti yang disampaikan di atas.
Sekarang bagaimana prosedur untuk melakukan uji hipotesis? Langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kedua, menentukan uji statistik yang sesuai tergantung pada jenis variabelnya, skala ukurnya, normalitas data. Ketiga, menentukan batas kemaknaan, apakah 1%, 5%, atau 10%. Dan keempat, perhitungan uji statistik. Dan yang terakhir adalah keputusan uji statistik. Contoh, diketahui kadar kolesterol orang dewasa normal 200 gram per 100 ml. Dengan standar deviasi 56 gram, seorang peneliti telah melakukan pengukuran kadar kolesterol sekelompok penderita hipertensi yang jumlahnya 49 orang, didapatkan rata-rata kadar kolesterol 220 mg per 100 ml. Peneliti menguji apakah kolesterol penderita hipertensi berbeda dengan kadar kolesterol orang dewasa normal. Nah, bagaimana proses pengujian hipotesisnya? Pertama, tentukanlah hipotesisnya, H0 dan H alternatif. H0 yaitu tidak ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol orang dewasa dengan kadar kolesterol penderita hipertensi. Rata-rata tadi 200 mg. H alternatif adalah ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol orang dewasa dengan penderita hipertensi. Yang kedua, tentukan batas kemaknaannya atau signifikannya. Apakah 5%? Yang ketiga, memiliki uji statistik. Memilih uji statistik. Karena dalam penelitian ini ingin membandingkan nilai populasi dengan nilai sampel, maka uji yang digunakan adalah uji beta-min satu sampel dengan pendekatan uji Z. Keempat, hasil perhitungan didapatkan nilai Z sama dengan 2,5 seperti yang terlihat dalam yang kelima, keputusan uji statistik. Ya, bahwa ada perbedaan yang sehingga bisa kita katakan untuk keputusan uji yang pertama dengan pendekatan probabilistik dan yang kedua dengan pendekatan klasik. Pada pendekatan probabilistik yaitu kita membandingkan antara nilai P dengan alfa. Bila nilai P lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai P-nya 0,02, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Jadi secara statistik kadar kolesterol orang dewasa, orang dengan hipertensi berbeda dibandingkan dengan kadar kolesterol orang dewasa normal. Yang kedua adalah pendekatan klasik yaitu membandingkan nilai Z hitung dengan nilai Z table. Jadi kita butuh tabel Z-nya. Kalau mau menggunakan pendekatan klasik, maka kita membutuhkan bantuan tabel Z. Jadi lebih mudah kita menggunakan pendekatan probabilitas. Ya, demikianlah paparan penjelasan tentang statistik inferensial. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.